Teman-teman sekalian, di dalam sebuah hadis yang lain berhubungan dengan masalah makanan ini di surga, disebutkan oleh Imam Muslim. Saya langsung baca terjemahan karena cukup panjang. Kata Thauban radhiyallahu anhu, ini adalah sahabat Nabi yang mulia dan dia mantan budak Nabi SAW. Maka dikatakan Thauban maulan Nabi SAW. Dia mengatakan, aku pernah berdiri di sisi Rasulullah SAW, lalu datanglah seorang ulama Yahudi dan berkata, Assalamualaikum wahai Muhammad. Maka aku mendorongnya dengan keras hingga dia hampir saja terjungkal karenanya. Maka dia bertanya, Yahudi itu bertanya kepada Thauban, mengapa kamu mendorongku? Maka Thauban menjawab, mengapa kamu tidak mengatakan Rasulullah? Kenapa kau panggil namanya saja? Maka Yahudi itu berkata, aku hanya memanggilnya dengan nama pemberian keluarganya saja. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya namaku adalah Muhammad. Artinya boleh orang mengatakan Muhammad SAW sebagaimana nama pemberian keluargaku. Maka Yahudi itu lalu berkata, aku datang kepadamu hai Muhammad untuk bertanya. Maka Rasulullah SAW bertanya balik kepadanya, bila aku menyampaikan jawaban nanti, apakah akan berguna untukmu? Kau mau terima itu? Maka dia menjawab, si Yahudi itu, aku akan mendengar dengan kedua telingaku. Maka Rasulullah SAW pun sambil mencungkil-cungkil tanah dengan sebuah ranting berkata, baiklah, bertanya sekarang. Orang Yahudi bertanya, di mana manusia saat bumi diganti dengan bumi lain? Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Ibrahim ayat 48. Ya. Maka Rasulullah SAW bersama manusia ini hari mahsyar nanti, di mana itu mahsyar? Maka kata Nabi SAW, mereka dalam kegelapan sebelum jembatan. Artinya di sebuah tempat yang gelap, mereka akan dihisab oleh Allah sebelum sirat yang melewati neraka. Maka orang itu bertanya, siapakah orang pertama melintas nanti di jembatan itu pada hari kiamat? Kata Nabi SAW, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Lalu dia bertanya lagi, apa santapan pertama mereka saat memasuki surga? Kata Nabi SAW, bagian pinggir hati ikan paus. Ya. Tentu kita sudah tidak bisa bayangkan atau tidak dibayangkan seperti ikan paus di dunia. Tapi mereka akan diberikan makanan hati ikan. Lalu dia bertanya lagi, lalu apa makanan mereka setelah itu? Kata Nabi SAW, disembelihkan untuk mereka sapi jantan surga yang akan dimakan di pinggiran-pinggiran surga. Lalu dia bertanya lagi, lalu apa minuman mereka? Kata Nabi SAW, dari mata air yang bernama salsabila. Lalu orang itu berkata, engkau benar. Maka dia pun berkata, aku juga datang untuk bertanya kepadamu tentang sesuatu yang hanya diketahui oleh seorang nabi atau seseorang atau dua orang saja. Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah bila aku menyampaikan kepadamu bisa berguna, kau akan bermanfaat bagimu? Dia menjawab, aku mendengar dengan kedua telingaku. Aku datang bertanya kepadamu tentang anak. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya tentang anak, kapan dia menyerupai ayahnya, kapan jadi anak laki-laki, kapan dia jadi anak perempuan. Kata Nabi SAW, bila sperma laki-laki dan sperma perempuan, bila sperma laki-laki mendahului sperma perempuan, dari laki-laki lebih dulu klimaks, maka anak itu akan menyerupai ayahnya. Dan bila sperma perempuan mendahului sperma laki-laki, maka yang lahir adalah perempuan, ikut ibunya. Ya. Maka Yahudi itu berkata, sungguh engkau benar, sesungguhnya engkau benar-benar seorang nabi. Kemudian dia pergi. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sungguh orang itu telah bertanya kepadaku tentang apa yang dia tanyakan, dan sebenarnya aku tidak memiliki ilmu tentangnya sampai Allah memberikan jawaban kepadaku. Maksudnya tadi dalam riwayat lain, yang menyampaikan kepadaku adalah Jibril alaihissalam, memberikan jawaban itu. Aku tidak tahu tadinya, dan tidak disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya makanan ahli surga adalah hati ikan, sapi yang disembeli. Tapi dalam Taurat ada itu. Begitu juga tentang masalah bagaimana seseorang kalau ingin punya anak laki-laki atau anak perempuan. Kalau ingin anak laki-laki, maka laki-lakinya lebih dulu klimaks sehingga sperma lebih dulu tertumpah. Kalau ingin anak perempuan, maka perempuannya lebih dulu klimaks. Ini juga disampaikan wahyu oleh Jibril alaihissalam.